Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah habibina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin pemirsa Abi TV yang sangat saya hormati rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas ayat yang kelima dari surah Al-Fatihah, di mana ayat-ayat sebelumnya sudah kita bahas. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami menghambakan diri, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Di dalam ayat ini ada satu kalimat yang diulang, sehingga para mufasir berpendapat ini sebagai bentuk stressing, penekanan, yaitu kalimat iyyaka, hanya kepadamu. Dan ayat ini di samping mengulang kata iyyaka diletakkan di awal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal yang lazim di kalangan masyarakat Arab saat itu na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi kata iyyaka diulang dua kali, di samping diletakkan di awal sebagai penekanan. Itu artinya bahwa penghambaan diri yang kita lakukan, permohonan pertolongan yang kita lakukan haruslah ditujukan hanya kepada Allah, dan kita tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Tidak boleh pula kita memohon pertolongan kepada selain Allah. Mentauhidkan Allah di dalam penghambaan kita, mentauhidkan Allah di dalam hal yang terkait saat kita meminta tolong. Ini adalah hal yang menjadi bentuk aktualisasi dari ketauhidan kita. Seseorang yang menghambakan diri kepada Allah haruslah disertai dalam bentuk tidak menghambakan diri, artinya berpaling kepada bentuk-bentuk penghambaan kepada selain Allah. Sehingga seseorang yang sekalipun menyembah, menghambakan diri kepada Allah, namun masih ada bentuk-bentuk penghambaan kepada selain Allah, maka itu dianggap tidak benar, dianggap tidak sah ketauhidannya. Pemirsa Abi TV yang sangat saya hormati rahimakumullah, ayat ini kita baca ketika kita sholat sebagai bentuk pernyataan kita di hadapan Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami menghambakan diri. Kami tidak menghambakan diri pada siapapun selain kepada Engkau. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan.
dan kami tidak memohon pertolongan kepada siapapun kecuali kepadamu. Ini menunjukkan bahwa di dalam hidup kita, menjadikan Allah sebagai orientasi, menjadikan Allah sebagai tujuan adalah hal yang tidak hanya penting, bahkan wajib. Sebab ketika kita telah berorientasi kepada pihak-pihak selain Allah, apalagi sampai tidak menjadikan Allah sebagai orientasi dari hidup dan setiap amal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka kita masuk dalam kategori orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun mempersekutukan itu hanya dalam bentuk orientasi. Maka para ulama mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan haruslah lillahi, haruslah untuk Allah, haruslah berorientasi hanya kepada Allah, haruslah hanya dilandasi pengharapan kepada sesuatu yang datang dari Allah. Kita tidak boleh mengharapkan sesuatu yang dari selain Allah, pujian misalnya, materi misalnya, terkait dengan apa yang kita lakukan, terkait dengan amaliyah-amaliyah atau ibadah-ibadah tertentu. Sehingga di dalam ayat 5 ini kita nyatakan di hadapan Allah bahwa penghambaan yang kita lakukan hanya kepada Allah. Jikalau kita isti'anah, kita minta tolong, maka permintaan tolong itu juga hanya kita lakukan kepada Allah. Apa yang kita nyatakan di dalam sholat kita ketika kita membaca ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar menghambakan diri kepada Allah dan mengikhlaskan penghambaan itu semata-mata untuk Allah. Sebab Allah menciptakan kita semata-mata hanya untuk agar kita menghambakan diri kepadanya dan tidak ada bentuk-bentuk penghambaan kepada selainnya. Terkait dengan isti'anah, permintaan tolong yang hanya boleh kita lakukan kepada Allah, sehingga kita nyatakan dalam bentuk qauliyah, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu sejalan dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampaikan, idza ista'anta fasta'in billahi. Jikalau kamu minta tolong, maka meminta tolonglah langsung kepada Allah. Jangan minta tolong kepada selainnya, atau jangan minta tolong dengan berperantaraan kepada selainnya. Langsung minta tolonglah kepada Allah. Dan kita wajib yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapati sebagai zat yang maha penolong. Tidak hanya mampu menolong, tapi Dia maha menolong. Konsekuensi dari pernyataan kita ketika kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menghambakan diri, menyembah,
dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan, maka tidak ada bentuk-bentuk ritual yang bersifat penghambaan diri atau penyembahan yang kita lakukan kepada selain Allah. Maka orang yang menghayati ayat ini, kemudian dia mengaktualisasikan apa yang dimaui ayat ini di dalam kehidupan real, maka dia tentu tidak akan minta tolong kepada jin, tidak meminta tolong kepada setan yang kita yakini menunggu tempat-tempat tertentu. Sebab seringkali kita dengar berita atau kita saksikan sendiri dengan mata kepala kita, ada saudara kita yang ingin kaya misalnya, dia datang ke tempat-tempat tertentu, membawa sesaji, melakukan ritual tertentu, dan sesaji itu dipersembahkan kepada setan, dipersembahkan kepada jin yang bau reksa atau yang menunggu tempat itu. Ada orang yang menginginkan jabatan, dia tidak meminta kepada Allah, Allahumma malikal mulki tu'til mulka. Dia tidak menyatakan itu, tapi dia datang kepada dukun yang dengan perantaraan dukun ini dia meminta kepada selain Allah, maka jatuhlah dia kepada kesyirikan, jatuhlah dia kepada bentuk-bentuk amaliyah yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Abi TV yang saya hormati rahimakumullah, dan bentuk-bentuk permintaan tolong yang hanya kita lakukan kepada Allah, kita tidak melakukan itu kepada selain Allah, kemudian kita nyatakan itu di hadapan Allah, ini harus kita aktualisasikan dalam bentuk keyakinan yang harus kita imani bahwa hakikat dari pertolongan hanya diberikan oleh Allah. Sementara yang lain hanyalah sebagai perantara yang Allah menjadikan itu sebagai media untuk mewujudkan kehendaknya. Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika dia divonis bersalah karena dia merusak berhala-berhala di tempat di mana kaumnya Namrud biasa melakukan penyembahan-penyembahan kepada berhala. Kemudian Nabi Ibrahim divonis harus dibakar. Maka dikisahkan dia didatangi oleh malaikat. Malaikat kemudian bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, wahai kekasih Allah, apa yang bisa aku lakukan untuk menolongmu? Kamu ingin apa? Kamu ingin minta tolong apa kepada saya? Maka saya akan melakukan apa yang kamu inginkan." Maka Ibrahim alaihi salam menjawab apa yang ditanyakan oleh malaikat itu, "Saat ini saya tidak butuh pertolongan siapapun kecuali pertolongan dari Allah, termasuk pertolonganmu saya tidak butuh. Saya hanya butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Ini sosok yang layak kita teladani dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi antara hidup dan mati. Nabi Ibrahim tetap komitmen dan punya konsistensi di atas sebuah keyakinan. Hakikatnya
Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.